kembali tentang keyakinan kelas kita, tentang impian-impian kalian di kelas ini. Kalian tentunya ingin kelas yang nyaman, ingin kelas yang aman, begitu ya. Jadi supaya kelasnya aman, kelasnya nyaman, apa yang harus kalian lakukan? Kita membuat apa ya? Membuat apa dulu? Kesepakatan atau keyakinan ya. Nilai-nilai yang harus kita yakini. Jadi apa? Nilai-nilai yang harus kita yakini supaya kita memiliki satu nilai ya. Satu nilai yang akan kalian laksanakan di kelas ini. Jadi supaya ibaratnya seperti ini, kalau kalian pergi ke suatu tempat itu tujuannya sama. Misalnya mau pergi ke sekolah, semuanya pergi ke sekolah. Enggak yang satu pengen ke sekolah, yang satu pengen ke Patik Raja, yang satunya pengen kemana, itu tidak. Tapi semuanya satu tujuan, yaitu ke sekolah. Nah, di sini kita akan membuat kembali ya, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal apa sih yang harus kalian lakukan di kelas ini, dan hal-hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan di kelas ini. Jadi setiap anak tentunya punya pandangan yang berbeda-beda ya. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan kalian satu kertas ya, untuk menuliskan hal-hal yang boleh kalian lakukan di kelas, dan satu kertas lagi untuk menuliskan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di kelas, supaya kelas ini sama-sama kalian merasakan aman, merasakan nyaman ya. Jadi yang satu tidak merasa terganggu, semuanya senang ya, semuanya merasa bahagia di kelas, tidak ada yang merasa sedih, tidak ada yang merasa tertekan, semuanya bahagia berada di kelas 6 SD Negeri 1 Bendungan. Siap kalian? Siap. Oke, Guru akan berikan kalian kertas ya. Hal-hal apa saja yang boleh kalian lakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, supaya lebih tertib, kita akan menempel ini sesuai dengan urut absen. Oke, dimulai dengan urut absen pertama, silakan. Ya. Silakan tempel mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di sini ya, Mbak. Ya, makasih. Absen 2. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, terima kasih. Absen 3.
bacakan bersama apa saja sih hal-hal yang boleh dilakukan di kelas dan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di kelas. Ya, coba yang pertama Bu Guru lihat ya. Boleh jajan saat istirahat. Boleh? Boleh. Oh ya boleh ya. Itu memang waktunya istirahat, boleh jajan. Kelas nyaman, kelas bersih. Saat disuruh diam, semua harus diam. Laci harus bersih, harus patuh. Betul? Ya, sepakat? Sepakat. Kelas impian itu adalah kelas yang bersih dan nyaman, tidak ada sampah. Wah, ini berarti tadi juga ada yang bersih begitu ya. Berarti kalau seperti ini kelas yang nyaman, tidak ada sampah, berarti harus menjaga apa? Kebersihan. Berarti ini kita simpulkan menjaga kebersihan ya. Kita harus membersihkan meja. Nah, ini juga menjaga kebersihan. Menghormati teman, tidak membedakan teman, piket kelas, rukun sesama teman. Nah, ini ada poin penting lagi. Berarti kalau rukun sesama teman, kita harus apa? Menjaga kerukunan. Iya, nggak boleh membeda-bedakan teman ya. Tadi yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua kalian apa tadi? Menjaga kerukunan. Oke, berarti itu yang boleh dilakukan ya. Menghormati guru, menghormati teman, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Nah, berarti kalau menghormati guru, menghormati teman, berarti ada sikap apa? Saling menghormati dan menghargai. Nah, itu sudah poin yang ketiga. Sudah ada 3 hal ya. Sepakat tidak ini 3 hal ini? Oke. Selanjutnya membersihkan kelas ya, sama ya, mengerjakan tugas piket, tidak berisik. Nah, ini berarti menjaga keamanan, kenyamanan kelas. Kelas bersih ya, piket kelas. Nah, rata-rata yang sudah kalian tuliskan itu hampir sama anak-anak. Intinya tentang apa? Iya, menjaga kebersihan. Dan keadaan yang sudah kalian lakukan setiap hari, apakah sudah menjaga kebersihan? Sudah atau belum? Sudah ya. Coba berarti menjaga kebersihannya perlu ditingkatkan lagi ya. Itu meliputi kebersihan apa saja? Ya, sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Nah, ketika ada sampah-sampah, tadi ada yang menyebutkan tidak boleh membuang sampah di laci. Berarti ketika nanti di laci ya, ketika ada sampah-sampah di laci, berarti kalian harus membuangnya ke tempat sampah. Kalian tidak boleh membuang sampahnya di dalam laci, tapi buanglah ke tempat sampah. Oke, itu yang pertama. Ibu ambil poin penting 1 ya, yang menjadi keyakinan kelas kalian. Berarti kelasnya yang bersih. Kemudian yang kedua lagi, Ibu ambil poin pentingnya. Tadi apa? Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan. Berarti sikap saling menghormati, saling menghargai teman-teman. Jadi kalian tidak boleh apa nih? Kita lihat apa saja yang tidak boleh kalian lakukan. Oke, yang tidak boleh kalian lakukan, yang pertama mengejek, berkelahi. Nah, banyak nih yang mengejek, berkelahi. Ini rata-rata mengejek, berkelahi. Tidak boleh berisik. Berarti harus menjaga apa? Kalau tidak boleh berkelahi, tidak boleh berisik, menjaga apa itu? Keamanan, ketertiban. Tidak bertengkar, tidak membantah guru, tidak membuang sampah di laci. Berarti ini rata-rata memang tentang kebersihan, tentang kalian itu saling menghormati, menghargai teman-teman kalian. Ya, tadi Bu Guru sudah bacakan ya hal-hal
dan tidak boleh kalian lakukan. Nah, sekarang kita diskusikan nilai-nilai atau keyakinan kelas apa yang bisa kita simpulkan dari hal-hal yang sudah kalian tulis ini, yang sudah boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan. Yang pertama apa ya? Tadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Berarti nilai menjaga kebersihan kalian sudah yakin itu? Kalau menjaga kebersihan itu adalah hal yang harus kalian lakukan? Ya. Apakah akan kalian lakukan mulai detik ini? Ya. Oke, berarti kalau kalian sudah meyakini nilai kebersihan itu, kalian harus menjaga kebersihan. Coba, apakah ada sampah-sampah di sekitar kalian, di pinggir-pinggir kalian? Coba dilihat. Nah, kalau ada, disilakan ambil, dipegang dulu. Sebelum nanti dibuang ke tempat sampah, dipegang dulu ya. Dipegang dulu. Baik. Nah, itu yang pertama. Nah, kita sepakati nilai yang pertama, menjaga kebersihan. Senantiasa menjaga kebersihan. Senantiasa menjaga kebersihan. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita harus saling apa ya? Menghargai dan menghormati, rukun ya. Berarti yang kedua adalah kita senantiasa rukun dengan sesama teman. Berarti menjaga kerukunan. Yang rukun itu seperti apa sih misalnya? Ya, tidak berantem. Nih, tidak mengejek. Nah, tidak mengejek. Berarti kalau ada yang ejek-ejekan, apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan, ya. Nanti kalau ada yang mulai mau nih mulutnya gatel, mulai mau ejek-ejekan dengan temannya, itu direm dulu, tidak usah dilaksanakan karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita dan kesepakatan kelas kita. Terus yang ketiga tadi apa? Menghargai dan menghormati orang lain. Bentuknya seperti apa menghargai dan menghormati orang lain? Misalnya tidak hanya teman ya, berarti menghormati dan menghargai teman beserta guru. Berarti kalau menghargai teman, contohnya seperti apa? Ia menghargai pendapat teman. Ketika ada yang bicara, tidak boleh apa? Kalau ada yang bicara, motong. Iya, minta tidak boleh memotong pembicaraan temannya, didengarkan dulu. Menghargai, menghormati guru. Nah, berarti sama ketika ada guru sedang menjelaskan atau memberikan pelajaran, kalian harus mendengarkan. Tadi kan katanya tidak boleh berisik. Nah, berarti kalian harus menghargai orang yang sedang berbicara. Jadi kalian diam dulu ya. Kalian yakin bahwa menghormati dan menghargai orang lain itu adalah sikap yang baik yang harus kalian lakukan setiap hari. Setidaknya ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Ada satu lagi tadi tentang berdiskusi. Berarti hubungannya dengan apa ya? Piket, berdiskusi hubungannya dengan apa? Nah, dengan kerjasama. Berarti kalian harus apa? Ya, menjaga kekompakan, saling bekerja sama dan menjaga kekompakan. Berarti kalau ada yang tugas piket, sekarang yang piket siapa ya? Jihan, Mbak Linda, Mbak Desna, Pian, dan Yaya. Ada lagi? Iqbal. Nah, berarti nanti yang piket harus kompak. Tidak boleh yang satu piket, yang satu tidak. Bu guru nggak mau kalian seperti yang dulu-dulu lagi. Jadi ketika ada yang nyapu, yang satunya diam, tidak ngapa-ngapain. Jadi kalian harus bersikap bekerja sama, harus sepakat itu ya. Berarti setidaknya ada 4
hal yang membuat kelas kita menjadi kelas impian ya. Jadi kelas impian kalian adalah kelas yang senantiasa menjaga kebersihan. Jadi kelas yang bersih, kelas yang kedua apa tadi? Rukun itu apa tadi? Kelas yang rukun ya, yang aman, rukun ya, yang saling menghormati dan menghargai dan saling bekerja sama. Sepakat semuanya? Sama. Oke, nanti kita akan buat ya yang 4 ya, dengan kerjasama 4 hal tadi supaya kalian ingat dan selalu melaksanakan. Nanti kita akan tempel di satu kertas, nanti kita tempel di dinding supaya kalian ingat terus. Oh, aku harus menjaga kebersihan. Oh, aku harus rukun dengan sesama teman. Harus bekerja sama, harus kompak, harus saling menghormati dan menghargai. Nanti kita buat bersama-sama ya, kita tempel. Nanti kita lakukan bersama. Mulai hari ini ya anak-anak. Ya, sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, untuk siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bu Ani Septiani selaku calon guru penggerak yang ada di SD Negeri 1 Kediri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi budaya positif ini, bahwa Bu Anis nanti akan menyampaikan tentang sosialisasi ini kaitannya dengan berbagi praktik baik. Di sini ada praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Anis karena beliau guru di kelas 6. Tentunya nantinya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu hal-hal yang sudah dilaksanakan di kelas Bu Anis. Dan insya Allah kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, sehingga link saya atau pesan saya, silakan kegiatan ini diikuti dengan baik. Dan nanti Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau kurang dipahami oleh Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan atau memberikan saran agar semuanya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Baik Bapak dan Ibu, saya selaku yang dituakan di sini hanya sebagai pengantar, dan nanti juga saya akan mengikuti kegiatan ini. Saya hanya menghimbau, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu ya Bu Anis untuk kegiatan ini. Sekali lagi semoga praktik-praktik baik yang ada karena budaya positif ini akan sangat mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang Bapak dan Ibu laksanakan, khususnya di kelas Bapak dan Ibu masing-masing, dan nantinya akan sangat bermanfaat bagi peningkatan prestasi, kemajuan anak-anak kita dan pendidikan karakter anak-anak kita di SD Negeri 1 Kediri ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih, dan mari kita buka kegiatan sosialisasi budaya positif ini agar bisa berjalan lancar. Kita awali bersama dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepada Bu Anis saya sampaikan, saya hadirkan waktu dan tempat untuk melaksanakan sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kesempatan dan waktunya di sini. Mohon maaf, di sini saya akan mensosialisasikan budaya positif, berbagi praktik baik, pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan kemarin, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini hubungannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Nah, ini adalah jargon dari CGP ya, salam dan bahagia. Jadi setiap mengawali sesuatu kita selalu pakai jargon ini ya, salam dan bahagia. Ini Bapak Ibu, mohon izin di sini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budaya positif. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bersama-sama saling berbagi, saling sharing ya terkait budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih memahami tentang budaya positif dibandingkan saya. Jadi nanti kita saling berbagi dan bertukar pikiran ya Bapak Ibu ya. Baik. Di sini kita buat kesepakatan dulu bagaimana kita berinteraksi di sini, meskipun hanya beberapa saat ya, tapi kita buat dulu kesepakatan seperti biasa dalam setiap kegiatan. Kita hadirkan diri kita seutuhnya ya. Tenangkan hati dan pikiran kita, berdamai sejenak ya. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar ini. Kita niatkan pada kesempatan kali ini belajar bersama-sama, saling berbagi ya Bapak Ibu ya, karena di sini kita sifatnya saling berkolaborasi ya. Tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang tidak tahu, semuanya kita sama ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, selama kurang lebih mulai dari bulan Mei saya sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang nanti insya Allah sampai bulan Desember saya akan melaksanakan kegiatan ini ya. Jadi selama dari bulan Mei hingga bulan September ini sudah ada 2 paket modul. Sekarang sedang berjalan yang kedua. Sudah selesai 1 paket modul. Yang paket modul yang pertama ada 4 modul ya di sini. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang modul kedua itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada nilai-nilai guru penggerak apa saja? Ya, ada yang inovatif, mandiri, kolaborasi, berpihak pada murid. Nah, di situ ada di nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya di modul yang ketiga itu tentang visi guru penggerak. Jadi di sini kami membuat visi perubahan ya, prakarsa perubahan tentang perubahan-perubahan apa yang akan kita lakukan khususnya di kelas kita ya, di kelas kita sendiri, kemudian nanti berdampak ke lebih luas ke sekolah begitu. Kemudian yang keempat adalah budaya positif Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya sharingkan kepada Bapak. Jadi itu semuanya intinya sama Bapak Ibu, berpihak pada murid. Jadi kita bagaimana melaksanakan pembelajaran itu di sekolah itu untuk apa sebenarnya? Nah, berpihak pada murid. Jadi murid menjadi tujuan kita bersama Bapak Ibu. Nah, berpihak pada murid kemudian untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti juga kita akan singgung sedikit ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kegiatan pada hari ini Bapak Ibu, nah, ada beberapa poin untuk capaian kegiatannya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan mengetahui tentang konsep pendidikan menurut KHD. Nah, kalau kita biasanya di CGP itu Ki Hajar Dewantara itu disingkat KHD Bapak Ibu. KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kemudian
melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin ya dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi memang ini yang sedang menjadi tujuan dari sistem pendidikan kita Bapak Ibu yang sekarang untuk mencapai siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya memahami peran guru untuk membangun budaya positif. Jadi di sini karena budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan sendiri Bapak Ibu. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan semua warga sekolah, tidak hanya sesama guru, tapi juga kita harus bekerja sama dengan sesama murid, kemudian warga lingkungan sekolah, kemudian orang tua murid. Nah, kita perlu adanya kolaborasi atau kerjasama Bapak Ibu, karena budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan secara cepat ataupun instan. Jadi perlu proses Bapak Ibu dan perlu kerjasama dari berbagai pihak. Ini dia Bapak Ibu ya capaian kegiatan atau yang akan saya sampaikan garis besarnya seperti ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini modul pertama Bapak Ibu yang saya pelajari di guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita pernah mendengar ya Bapak Ibu ya semboyan atau filosofi semboyan dari pendidikan kita apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kaso tuturi handayani. Nah kita menganggapnya kan tuturi handayaninya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini sebenarnya itu adalah filosofi yang disampaikan oleh KHD ya atau Ki Hajar Dewantara. Nah ini sangat esensi atau sangat penting sekali sebenarnya kalau kita benar-benar memahami sebenarnya bagaimana sih filosofi atau dasar pendidikan yang sebenarnya yang disampaikan oleh KHD. Apakah ada miskonsepsi atau perbedaan yang selama ini terjadi di lapangan. Nah nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tentang asas pendidikan menurut KHD. Jadi Ki Hajar Dewantara atau KHD itu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu menurut KHD. Kalau menurut KHD pengajaran itu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi intinya kalau pengajaran itu yang memberikan materi, memberikan keterampilan di kelas. Nah itu adalah pengajaran sebenarnya Bapak Ibu, bukan pendidikan. Sedangkan pendidikan sendiri adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia itu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ini dua konsep yang sebenarnya pengajaran dan pendidikan itu berbeda Bapak Ibu. Tapi kadang kan kita mengatakan pendidikan itu adalah belajar di kelas begitu ya. Sebenarnya itu berbeda menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi ini adalah tentang konsep pendidikannya. Bahwa pendidikan itu memberi tuntunan. Sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita ini dilahirkan bukan seperti kertas kosong sebenarnya. Sebenarnya itu anak-anak kita sejak lahir itu kertas yang sudah ada titik-titiknya ataupun sudah ada garis-garis yang samar. Nah kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu tugasnya menebalkan garis-garis yang ada dalam kertas tersebut. Jadi anak itu sudah punya kodrat masing-masing. Ada yang punya keahlian apa, bakat apa, itu sudah ada sebenarnya. Tidak kosong sama sekali, tidak. Jadi mereka itu sudah, misalnya ada anak kita yang pandai melukis begitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya dia sudah punya bakat begitu. Sudah ada di dalam dirinya itu sudah ada keahlian seperti itu. Tapi ya nanti pada prakteknya apakah prosesnya yang bakat-bakat itu ditebalkan atau tidak begitu.
kita itu fungsinya itu menebalkan yang sudah ada pada kodrat yang sudah ada pada anak begitu. Sebenarnya bukan kertas kosong. Mungkin selama ini kita berpikir ada teori ya tabula rasa, pernah dengar ya Bapak Ibu ya tabula rasa. Jadi anak itu kertas kosong, putih, bersih. Orang tua yang menuliskan mau jadi apa dia, seperti itu. Jadi anak kita itu bukan kertas kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi udah punya kodrat masing-masing, sudah punya keahliannya, sudah punya minatnya sendiri. Begitu. Kita sebagai guru itu hanya mengarahkan. Nah, nanti di sini kita akan belajar lebih lanjut Bapak Ibu bahwa dasar pendidikan menurut KHD itu menuntun. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Yang tadi itu yang garis-garis samar-samar yang ada di kertas itu ya. Agar mereka itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu bukan membuat anak-anak kita pintar sebenarnya Bapak Ibu ya. Bukan membuat mereka berprestasi, itu enggak sebenarnya. Tapi pendidikan kita itu menurut KHD sejatinya itu membuat anak-anak kita itu bahagia. Apakah mereka itu bahagia dengan hidupnya atau tidak sih sebenarnya? Jangan-jangan selama ini mereka berprestasi, punya uang yang banyak, nanti ketika dewasa, tapi dia tidak bahagia. Nah itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Apakah pendidikan kita selama ini itu atau yang sudah kita laksanakan selama ini itu akan memberikan kebahagiaan ataupun memberikan keselamatan kepada mereka selamat dunia akhirat ya gitu ya, kalau menurut ajaran kita Islam gitu, selamat di dunia maupun di akhirat. Nah itu jadi tujuannya utamanya itu Bapak Ibu pendidikan. Nah sebagai anggota masyarakat juga ya, jadi mereka tidak hanya sukses secara pribadi, hidup sukses sendiri, namun dia bisa berguna bagi masyarakatnya ya itu. Jadi seperti ada hadis ya, atau ungkapan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain atau manusia lainnya. Ini konsepnya kan sama Bapak Ibu seperti ajaran agama kita ya, secara nggak langsung ya Bapak Ibu ya. Filosofi dari KHD itu secara nggak langsung kalau kita hubung-hubungkan dengan ajaran agama itu sangat berhubungan. Sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi terkadang guru itu mungkin lupa ataupun belum mengetahui tentang dasar-dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Padahal ajarannya sangat bagus Bapak Ibu ya. Kemudian, nah kalau KHD itu sering mengibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pendidik itu kalau diibaratkan atau dianalogikan itu seperti seorang petani ya, atau pekebun atau tukang kebun. Jadi anak-anak itu seperti biji-biji jagung ataupun biji padi yang disemai dan ditanam oleh petani tersebut. Nah, kan biji-biji itu udah punya potensinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita tanam itu sebenarnya mereka itu ada bibit yang bagus, bibit yang tidak, begitu kan sebenarnya. Ada yang kurang baik, ada bibit yang baik, kurang baik. Nah itu sudah ada potensinya masing-masing sebenarnya. Nah, tapi ketika biji jagung tersebut ditempatkan di tanah ataupun tempat yang subur, kemudian diberikan cahaya matahari yang baik, pengairan yang baik, pupuk yang baik, insya Allah hasilnya juga bijinya itu walaupun memang dari secara asalnya itu kurang baik, dia akan tumbuh dengan baik begitu. Nah pendidikan kita itu menuntun itu seperti itu Bapak Ibu menurut KHD. Jadi kita ini sebenarnya petani, tidak jauh berbeda dengan petani Bapak Ibu. Kita itu harus memberikan tempat yang nyaman buat anak, memfasilitasi dengan baik sesuai dengan minat mereka, bakat mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, dasar pendidikan dari KHD itu among Bapak Ibu.
Tadi tujuannya itu yang di tengah, mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, kita refleksi kepada diri kita sendiri saja Bapak Ibu. Apakah kita selama hidup ini di masyarakat sebagai manusia, apakah kita sudah bahagia? Apakah kita sudah merasa selamat? Selamat dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, bukan selamat di perjalanan ataupun apa. Selamat kita selama ini itu sudah berada di jalur atau berada di norma-norma yang benar kayak gitu. Nah, sebenarnya pendidikan kita itu ya seperti itu, sungguh mulia tujuannya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut KHD itu sungguh mulia, bisa selamat, bisa bahagia sebagai anggota manusia dan masyarakat. Nah, ini kalau saya juga kadang merinding ketika mengingat lagi tujuan ini. Oh iya, saya ketika lupa di kelas gitu, saya mengingat lagi ini. Oh iya, jadi anak-anak itu yang penting itu bahagia, selamat kayak gitu, selamat dan bahagia di kelas begitu. Mereka senang di kelas kayak gitu, tidak merasa tertekan. Ya kadang memang walaupun berisik ataupun gimana diingatkan ya berisik lagi, yang penting mereka nyaman di kelas begitu. Nanti seiring berjalannya waktu, namanya anak-anak butuh prosesnya Bapak Ibu ya, tidak seperti anak SMP atau anak SMA, anak SD itu kan memang karakteristiknya berbeda. Nah nanti di sini juga ada menurut KHD bahwa pendidikan itu untuk anak-anak SD, nah itu seperti apa juga. Nah ini juga ada yang tadi sudah disebutkan bahwa ingarso sung tuludo ing madio mamekarso tuturi handayani. Di depan kita memberikan teladan atau contoh. Jadi sebagai seorang pendidik kita sebisa mungkin ya begitu ya Bapak Ibu ya, kalau jadi pendidik itu kan bukan serba salah, kayak dilihat oleh banyak orang gitu kan. Seperti kita itu sedang bercermin di berbagai arah gitu. Ada sosok kita dilihat orang ya, seperti itu memang. Kita sebagai guru itu memang tantangannya di situ. Kita harus bisa menjadi sosok di situ. Apalagi kita sebagai guru sekolah dasar ya Bapak Ibu ya, yang sedang dalam anak-anak SD itu kan sangat butuh sekali teladan atau sosok. Mereka lebih mempercayai gurunya dibandingkan orang tuanya, biasanya seperti itu. Nah, kita sebisa mungkin bisa memberikan contoh kepada murid-murid kita. Kemudian ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita menyemangati anak-anak kita ya. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi ya. Ini sungguh mulia sekali Bapak. Mengingatkan juga kepada diri saya bahwa ketika di kelas kita juga perlu menanamkan konsep-konsep kemandirian kepada anak Bapak Ibu. Kadang saya juga melihat ada murid saya walaupun sudah kelas 6 yang belum bisa mandiri, apa-apa butuh bantuan gitu. Kadang saya memberikan pengertian kepada mereka bahwa nanti kalian itu tidak akan hidup dengan orang tua selamanya begitu. Kalian nanti akan hidup sendiri, akan bergaul dengan masyarakat. Saya kadang lebih menekankan itu dibandingkan pembelajaran. Saya sering menyampaikan ke anak-anak bahwa kalau materi itu gampang, kalian bisa mempelajari itu. Tapi kalau membentuk karakter kalian itu susah, butuh waktu begitu. Jadi yang sering yaitu selalu saya mengingatkan diri saya bahwa ketika di kelas itu saya harus seperti apa. Nah itu menjadi panduan saya, dasar-dasar dari KHD itu menjadi panduan saya ketika mengajar. Oh iya, saya harus seperti ini begitu. Dan sekarang kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya di sini bahwa kita untuk menuju budaya positif itu harus diawali dengan ini dulu Bapak Ibu, dengan mengetahui dasar-dasar pendidikan dari KHD dulu, karena muaranya satu, berpihak pada murid. Nah, kodrat anak bermain ya Bapak Ibu, ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu ya. Ini saya lewati saja. Nah, ini berbagai permainan. Nah, ini juga bisa menjadi pengingat kita Bapak Ibu ketika di kelas itu kita bisa mengintegrasikan permainan-permainan ya. Khususnya kalau olahraga
olahraga juga banyak ya Pak Heri ya, permainan-permainan. Nah, mungkin kita sebagai guru kelas itu kan memegang berbagai mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, itu supaya anak tidak bosan bisa kita sisipi permainan-permainan. Ya, permainan-permainan kecil, apa tebak-tebak apa, seperti itu. Karena anak ya memang kodratnya seperti itu. Kodratnya itu ya bermain. Ya, kita nggak bisa melarang mereka ketika mereka lari-lari di kelas, rame-rame, itu ya memang kodrat mereka main. Jadi kadang ya saya hanya mengingatkan kepada murid-murid saya seperti ini. Kalian boleh seperti itu, tapi kalian juga harus belajar untuk memposisikan diri. Kapan kalian itu bermain, kapan kalian itu harus belajar. Nah, ketika belajar baiknya seperti apa? Nah, itu juga perlu kita ingatkan Bapak Ibu. Meskipun memang anak-anak kita itu kodratnya bermain, tapi ya memang kita perlu memberikan batasan-batasan kepada anak-anak kita, bukan batasan untuk mengekang, tetapi memberikan pengertian, begitu Bapak Ibu ya. Ini tidak akan lama-lama ya. Nah ini, jadi intinya adalah Bapak Ibu ya, pendidikan itu intinya berhamba pada anak. Jadi saya merinding ketika membacakan ini. Berhamba pada anak, bukan berarti kita menghamba-hamba pada anak ya. Tidak hanya kepada murid atau anak didik kita Bapak Ibu, kepada anak kita sendiri juga kita itu harus berhamba pada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, tahu kodrat mereka seperti apa, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita, memberikan kasih sayang, keikhlasan. Nah ini juga perlu menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu, apalagi kita yang perempuan ya, ibu-ibu ya, yang sebagai wanita yang bekerja dan juga sebagai seorang ibu yang perannya ada dua ya, sebagai guru di sekolah, kemudian sebagai ibu di rumah. Nah, itu bagaimana ya, harus istri juga ya ibu ya, yang sudah beristri, jadi bersuami. Jadi kita itu harus apa ya, bisa membagi peran kita Bapak Ibu. Nah, apalagi anak itu saya juga sebagai yang bekerja ya Ibu ya, jadi juga kadang mengingatkan pada diri saya bahwa anak saya juga punya hak gitu. Sama seperti murid-murid saya di sekolah, jadi memberikan pengajaran kepada anak saya begitu. Jadi ini menjadi pengingat bagi saya. Ini ya Bapak Ibu, kita intinya berpihak pada anak. Nah ini, jadi inti dari pengajaran atau filosofi Ki Hajar Dewantara adalah ini Bapak Ibu, untuk berhamba pada sang anak. Ini maksudnya apa? Pendidikan yang kita laksanakan selama ini seharusnya itu berpihak atau berpusat pada murid. Maksud berpusat itu berarti kita memenuhi kebutuhannya, mengetahui apa yang menjadi keinginan murid. Kita perlu mendengar Bapak Ibu saran dari murid, tuh misalnya, Pak gini Bu gini, saya kok gini ya Bu, saya susah nih kalau kayak gini, pengen seperti ini. Nah kita perlu mendengar saran-saran dari anak-anak kita, karena memang kan kita seharusnya memenuhi kebutuhan mereka ya Bapak Ibu ya di sini. Jadi seorang guru itu, makanya kenapa guru itu tugas atau pekerjaan yang sangat mulia memang seperti itu. Banyak sekali yang dapat kita lakukan hubungannya, selain ini kan banyak hubungannya dengan juga yang diajarkan oleh agama ya Bapak Ibu ya. Mengapa menjadi seorang guru itu merupakan tugas yang mulia? Karena ini pahalanya tidak akan terputus ketika kita mengajarkan apa yang kita lakukan, menjadi pahala jariah itu seperti itu. Kalau kita benar-benar mau melaksanakan ini, menjadi guru yang berhamba. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Untuk yang selanjutnya, nah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara Budi Pekerti ya, ini sudah seperti pendidikan yang kita laksanakan setiap hari ya Bapak Ibu ya, pendidikan budi pekerti. Kita mengintegrasikan budi-budi pekerti di
kelas kita. Nah, ini sudah biasanya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke budaya positif. Jadi pendidikan atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai fondasi Bapak Ibu, sebagai dasarnya untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, ketika Bapak Ibu mendengarkan kata budaya positif itu pasti di pikirannya Bapak Ibu ada pandangan tentang apa Bapak Ibu disiplin ya Bapak Ibu ya, tentang kedisiplinan ya, ketertiban. Nah, ya memang hubungannya tidak jauh Bapak Ibu. Jadi kalau budaya positif itu sering dikaitkan dengan disiplin. Nah, makna disiplin, nah dalam rangka menciptakan lingkungan atau budaya yang positif itu salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplinnya. Nah, kita refleksi kembali Bapak Ibu di sekolah kita ini di SD Negeri 1 Kedunguluhur, apakah penerapan disiplinnya itu sudah efektif atau belum Bapak Ibu? Kita refleksi coba kira-kira menurut Pak Aan gimana Pak Aan? Apakah penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif atau belum Pak kira-kira? Belum. Ya belum. Belum, alasannya apa misalnya Pak Aan? Kenapa Pak Aan beralasan bahwa penerapan disiplin di sekolah kita itu belum efektif? Menurut saya Pak Aan. Ya harus selalu diingatkan saat masuk, kadang-kadang tetap masih di luar. Seperti itu salah satunya. Ya, terima kasih Pak. Ya itu salah satunya ya Bapak Ibu. Mungkin semua kelas juga seperti itu nih Bapak Ibu ya. Ketika belum kita ingatkan, mereka belum langsung oh iya, belum langsung tanggap begitu. Belum ada kesadaran pada dirinya. Betul seperti yang Pak A tadi katakan bahwa mungkin di sekolah kita ini pelaksanaan atau penerapan disiplinnya belum begitu efektif. Nah, makanya kita bersama-sama Bapak Ibu kita tingkatkan kembali ya bagaimana caranya supaya pendidikan di sekolah kita ini menuju budaya yang positif. Nah, perlu kita tinjau kembali Bapak Ibu. Sesungguhnya arti dari disiplin itu adalah kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini nanti juga saya akan mensosialisasikan praktik baik saya di kelas tentang nilai-nilai yang disepakati di kelas begitu. Jadi sebenarnya kita itu perlu punya nilai-nilai yang kita yakini bersama supaya anak-anak itu ingat, oh iya, apa ada hal yang benar-benar menjadi pegangan gitu Bapak Ibu ya di kelas. Jadi mereka itu tidak perlu diingatkan, sudah tanggap dan sudah sadar sendiri. Nah itu tujuannya Bapak Ibu. Disiplin itu bukan memaksa sebenarnya, tapi menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik atau internal pada diri anak. Nah ini ya, sebenarnya disiplin itu akar katanya sama dengan belajar Bapak Ibu ya, berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Nah, jadi sebenarnya itu anak yang sudah disiplin itu adalah anak yang sudah punya motivasi pada dirinya, tidak perlu diingatkan dari luar, mereka sudah berjalan sendiri. Nah, itu yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Bagaimana sih membangun motivasi yang ada pada diri anak ya, supaya mereka itu sadar betul, secara sadar melakukan sesuatu tanpa harus disuruh, tanpa harus dioprak-oprak dulu, tapi mereka sudah sadar sendiri ya. Nah, ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan nanti ada ini Bapak Ibu, setelah ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol itu apa. Nah, dan nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan juga 5 posisi kontrol itu seperti apa. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi panduan kita Bapak Ibu. Ada 6
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, ya, berpikir kritis, kreatif. Nah, itu semuanya itu menjadi panduan kita Bapak Ibu dalam meningkatkan nilai-nilai kebajikan di kelas. Tujuannya supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang beriman. Bagaimana caranya? Nah, supaya anak-anak kita bisa bergotong royong, bisa kreatif, bisa bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, begitu. Jadi sebenarnya yang diharapkan pemerintah itu sebenarnya sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita eksekusinya bagaimana sebagai kita pelaksana di sekolah ya Bapak Ibu. Karena kita guru kan sebagai pelaksana ya di sekolah. Jadi semuanya bergantung kita sendiri. Sudah punya rancangan bagus tuh di atas. Tapi ketika kita eksekusi atau actionnya bagaimana begitu? Apakah sudah sesuai yang diharapkan atau belum? Nah, ini harapannya kita ada sharing-sharing seperti ini supaya kita punya satu visi Bapak Ibu ya. Sama-sama berpikir, sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita menuju budaya yang positif. Nah, setelah ini saya akan menyampaikan ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 menurut teori itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada diri manusia. Semua manusia punya 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini hubungannya dengan makanan, kemudian tempat tinggal, kemudian kesehatan. Ya, ini harus terpenuhi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga perlu dipenuhi pada semua manusia. Kemudian yang ketiga kekuasaan atau power. Keempat ada kesenangan dan yang kelima ada kebebasan. Nah, kelima-limanya ini Bapak Ibu sebagai manusia itu semuanya harus dipenuhi. Nah, kalau hubungannya dengan murid kita Bapak Ibu, ketika kita melihat di kelas kita ada siswa atau ada murid yang mungkin melanggar tata tertib atau berperilaku yang buruk, nah kita tidak boleh serta-merta menyalahkan anak itu. Nah, kita telisik kembali, kita lihat kembali apakah anak tersebut berperilaku buruk itu, apa jangan-jangan ada salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Iya, misalnya nih ada anak di kelas, oh ternyata dia itu sering tidur di kelas, ngantukan. Nah, kita perlu telusuri nih kenapa nih anak itu ngantukan. Jangan kita langsung bocah kok ngantukan, naik kelas turu baik, kayak ngapa sih ya? Tidurnya malam ya? Kamu pasti begadang ya? Nah, kita langsung seperti itu. Itu tidak bijak ya Bapak Ibu ya. Seharusnya kita itu lihat kenapa dia itu tidurnya malam terus mungkin, atau kenapa dia ngantukan di sekolah. Jangan-jangan dia itu di rumah membantu orang tuanya untuk bertahan hidup ya, membuat kue mungkin, atau membantu bekerja sampai larut malam untuk berjualan besok paginya untuk bertahan hidup. Kita perlu teliti kembali Bapak Ibu ya, perlu lihat anak-anak kita di kelas. Mungkin ada yang anaknya itu murung, terus anaknya itu sering bertengkar di kelas. Jangan-jangan itu dia itu ada salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Misalnya kasih sayangnya, oh dia kurang kasih sayang di rumah, mungkin misalnya apa gitu, sering dipukulin sama orang tuanya, jadinya dia juga sering nonjokin temannya di kelas. Kan bisa jadi seperti itu kan Bapak Ibu ya. Nah, ini setelah kita mengetahui teori ini Bapak Ibu, kita bisa langsung praktekkan di kelas. Ketika kita lihat anak, oh iya, mungkin seperti murid spesial kita di kelas ini ya, di sekolah ini, di kelasnya Pak Heri ya, itu Wahyu ya, itu bisa jadi. Nah, ini bisa menjadi studi kasus kita Bapak Ibu. Wahyu itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Apakah mungkin kasih sayangnya di rumah? Kita bisa
telisik lebih dalam orang tuanya seperti apa. Apakah kebebasannya dia kurang bebas? Dia dikekang di rumah karena dia seperti itu, dikekang. Kemudian mungkin dia karena terapi juga kan, terapi ya, terapi mungkin setiap di terapi dia harus seperti ini. Nah dia kurang bebas, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi banyak faktor Bapak Ibu yang perlu kita cari tahu ya setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi intinya seperti ini Bapak Ibu, apabila terdapat murid yang berperilaku buruk atau melanggar nilai-nilai kebajikan, bisa jadi karena terdapat kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Kita sebagai guru tugasnya apa? Tugasnya mencari tahu ya, mencari tahu bagaimana, apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian kita berusaha, setidaknya walaupun tidak bisa memenuhi sepenuhnya, kita berusaha bagaimana caranya supaya meminimalkan kesenjangan antara kebutuhannya tersebut dengan harapannya. Karena kalau ada masalah itu kan terjadi karena harapan itu ada kesenjangan ya dengan yang kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti ini tapi harapannya seperti ini, jadi ada kesenjangan, itulah yang menjadikan suatu masalah begitu. Ini ice breaking Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ya, sudah ice breaking. Tadi sudah pada santai ya tadi ya. Kita langsung ke sini aja. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita di kelas ya Bapak Ibu, dalam menanamkan budaya positif, ada 5 peran yang bisa kita lakukan. Tapi mana yang terbaik nanti kita akan pelajari. Bapak Ibu nanti akan bisa menyimpulkan sendiri mana yang terbaik ya. Yang pertama itu posisi kontrol penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau dan manajer. Bedanya seperti apa? Nanti kita menyaksikan videonya Bapak Ibu ya. Nah, penghukum dulu. Nah, kalau penghukum itu posisi seseorang, misalnya guru itu menggunakan hukuman sebagai untuk cara mendisiplinkan murid. Misalnya nih, bisa secara verbal ataupun secara fisik. Mungkin kalau secara fisik zaman dulu suruh lari keliling lapangan 5 kali, terus harus hormat bendera, dulu kan sering seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita waktu kecil. Atau dipukul pakai penggaris. Nah itu kan hukumannya hukuman fisik nih. Verbal itu misalnya kamu kok dimarahin, telat terus, sana bersihin apa kayak gitu, sana kamu dasar bodoh, dasar ini. Itu hukuman secara verbal Bapak Ibu. Nah ini biasanya kalau posisi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, nunjuk-nunjuk, menghardik gitu. Kamu kayak gitu. Itu biasanya kan kalau zaman dulu kita biasa ya Bapak Ibu jadi kayak gini kan ya. Kalau sekarang ada teori seperti ini Bapak Ibu, penghukum. Nah misalnya begini, ada kasus anak terlambat. Terus ada guru yang berkata seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini sambil marah-marah, sambil nunjuk-nunjuk. Nah ini secara verbal atau fisik Bapak Ibu? Verbal ya, secara verbal. Jadi memarahi yang membuat anak itu sakit hati. Nah ketika kita bicara mungkin di kelas yang membuat anak kita malu, anak kita sakit hati, itu bisa jadi salah satu posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Hasilnya malah bukan menjadi baik. Beda mungkin kalau dulu Bapak Ibu, mungkin kalau dulu kita dimarahin ini ya, oh ya manut kayak gitu. Tapi walaupun manut segimanapun, hasilnya itu sebenarnya anak itu marah. Menjadi marah anak itu kalau dihukum, pasti ada rasa marah. Kemudian dendam. Walaupun tidak dendam yang harus balas dendam, tapi di dalam hatinya itu mendedak caranya, marah gitu. Dan agresif Bapak Ibu. Jadi agresif anaknya. Jadi malah semakin menjadi-jadi, bukan kalau dihukum itu bukan jadi mareni, tapi jadi tambah melunjak kayak gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau dihukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ada lagi nih posisi kontrol seperti ini. Ini seperti apa? Posisi ini
takut bahasanya. Terus nanti akan membuat tidak nyaman muridnya. Jadi apa ya, membuat anak itu seakan-akan tuh bersalah banget. Oh, aku udah melakukan ini, bersalah banget apa ya? Contohnya kayak gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya ngomong kayak gitu. Atau misalnya gini, Mas, misalnya, kamu jangan seperti itu, nanti ibu dimarahin oleh Pak Kepala Sekolah loh. Nah itu kan nanti jadi melimpahkan apa ya, kesalahan itu kok seolah-olah anak yang sepenuhnya salah begitu. Nah itu membuat merasa bersalah. Nah kalau menggunakan ini, posisi kontrol ini, hasilnya anaknya itu memang akan merasa bersalah. Tapi nanti anak itu akan merasa gagal, menjadi orang yang gagal gitu. Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena selalu disalahkan begitu. Oh, aku disalahkan terus kayak gitu. Nanti ini malah lebih bahaya Bapak Ibu, karena apa? Nanti itu kan kalau penghukum itu, posisi penghukum biasanya anak marah, dendam, tapi bisa diungkapkan biasanya. Tapi kalau pembuat merasa bersalah tuh enggak, merasa bersalah secara nggak langsung itu nanti tertanam, lama-lama nanti berudak kayak gitu. Nah, ini menahan perasaan dia itu. Jadi kalau perasaan yang dipendam terus-menerus kan nantinya akan membuncah ya Bapak Ibu. Nah ini bahayanya. Makanya kalau ada orang pendiam itu hati-hati juga. Iya, kalau pendiam itu biasanya kalau udah marah itu kan ya Bapak Ibu ya, menakutkan ya Bu ya, Bu Endah ya. Ya seperti itu, karena memang menahan emosinya dengan merasa bersalah seperti itu, jadi tertahan nantinya membludak. Nah posisi teman ini, kalau posisi teman ini seakan-akan guru itu sebagai temannya murid ya. Ini ada dua sisi Bapak Ibu, bisa positif bisa negatif. Kalau positifnya itu nanti memang siswa menjadi lebih akrab ya dengan guru. Tapi negatifnya itu nanti rasa tidak hormat, muncul rasa tidak hormat dengan guru, kemudian mengandalkan gurunya nanti, guru aja lah kayak gitu, guru aja lah kayak gitu ya, jadi apa-apa bu guru, apa-apa guru, nantinya seperti itu. Ini posisi kontrol menjadi teman ya. Nah ini positifnya ada, negatifnya juga ada Bapak Ibu ya. Ini membuat anak ketergantungan nantinya. Nah yang keempat, pemantau. Kalau posisi pemantau ini nanti siswa itu hubungannya dengan adanya konsekuensi atau sanksi. Jadi anak diberikan konsekuensi atau sanksi atas perilakunya. Jadi ada konsekuensinya. Misalnya peraturannya misalnya tidak memakai sepatu hitam. Konsekuensinya anak itu nanti tidak memakai sepatu seharian. Itu kan ada konsekuensinya. Nah itu posisi pemantau. Jadi perilaku siswa itu dibenturkan dengan peraturan-peraturan atau konsekuensi yang ada. Sanksinya apa ya kalau kamu berbuat seperti itu? Ini biasanya juga kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ini pasti ada salah satu yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nanti coba direfleksi, nanti saya minta salah satu dari Bapak atau Ibu untuk menyampaikan tadi posisinya seringnya apa, apakah teman, apakah pemantau, apakah penghukum, apakah mungkin yang satu ini Bapak Ibu? Apa semuanya? Apa semuanya, iya betul banget ya, apa semuanya. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, manajer. Nah posisi yang ini Bapak Ibu sebagai manajer itu kita itu seakan-akan ada kolaborasi dengan murid. Jadi kita itu ada kerjasama dengan murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi biarkan mereka bertanggung jawab mencari solusinya sendiri. Misalnya ada anak terlambat nih, nah kita itu memancing loh, apa keyakinan yang kita yakini ini apa? Kita harus tertib. Nah, sedangkan yang kamu lakukan apa? Kita hanya mancing-mancing gitu, tidak memberitahu kesalahannya tuh enggak. Kamu terlambat, tidak seperti itu. Ini sudah jam berapa? Sudah misalnya jam 8.
loh seharusnya kamu berangkat jam berapa, harusnya hadir di sekolah jam berapa. Jadi biarkan anak yang menjawab. Nah begitu ya. Iya, terus kalau misalnya saya terlambat bu, gitu. Loh mengapa bisa seperti itu, kenapa bisa seperti itu, semalam ini bu saya malah kesiangan, bangunnya lupa masang alarm kayak gitu. Nah, kita mungkin tantangannya bagi guru yang kelas rendah apalagi ya, kalau untuk memakai posisi ini, manajer ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum terlalu paham ya tentang untuk mencari solusi seperti apa. Kita pancing-pancing Bapak Ibu. Kita harus pintar-pintar mencari kata-kata yang dipahami oleh anak, yang sesuai dengan tingkat berpikir anak. Kayak gitu. Jadi memang kan anak itu antara anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu kan verbal kata-katanya itu berbeda. Mungkin anak kelas 1 belum paham tentang konsep nilai kebajikan apa. Kadang kelas 6 juga belum paham kerjasama itu harus seperti apa. Nah, tadi kembali ke konsep Ki Hajar Dewantara, filosofinya kita sebagai teladan yang kita contohkan. Kerjasama seperti ini seperti ini. Nah itu ya sebagai teladan. Ini adalah posisi manajer. Coba dari kelima ini kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang paling efektif Bapak Ibu? Menurut Mbak Bunga yang mana kira-kira dari kelima ini? Yang paling asik paling enak untuk mencarikan solusi itu yang mana? Posisi apakah teman, apakah manajer, apakah penghukum, apakah pemantau? Penghukum, teman. Nah, teman. Ya. Kalau menurut Pak Heri, yang mana Pak Heri? Nah, kalau menurut saya itu menjadi satu pemikiran yang panjang. Jadi menurut saya gini. Ya bagi. Itu Boleh pakai mic, biar terdengar suaranya ya. Itu kan sama dengan kayak pola asuh anak gitu kan, Iya. cara pendekatan kepada anak. Ini saya kok berpikir gini, saya pernah membaca satu artikel itu kan, di mana itu pendekatan kita terhadap anak, pola asuh kita terhadap anak dalam arti ini anak di rumah itu. Tetapi itu ternyata tidak dalam satu anak harus dididik dengan cara A, itu enggak. Tetapi di situ ada fase di mana usia mempengaruhi bagaimana kita untuk cara kita pendekatan dengan anak itu dengan fase-fase anak gitu. Misalnya gini, anak usia 1 sampai dengan 8 atau 9 tahun kita harus menjadi pelayan. Artinya anak-anak itu kita jadikan raja gitu. Sementara usia 9 dan sampai sekian sampai sekian itu ada fase dan pola-pola tersendiri gitu. Jadi ketika ini ada pertanyaan seperti apa kita harus berlaku kepada anak didik kita, tentunya itu juga disesuaikan dengan usia. Apalagi di kurikulum Merdeka ini kita mengenal fase A, fase B, fase C. Nah gitu loh. Jadi jawabannya macam-macam. Ya, terima kasih Pak. Aku belum dengar tadi, coba diulangi. Ya, terima kasih Pak Heri ya, sangat inspiratif sekali ya Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan Pak Heri itu sangat sesuai dengan teori ya. Jadi sudah dilakukan, iya. itu mana coba bertanya. Iya, yang sudah dilakukan kira-kira yang mana Pak? semuanya saya lakukan. Nah, iya. Secara hari itu saya mengajar di kelas berapa? Ya, ya. Bisa jadi seperti itu ya Pak Heri ya. Jadi secara nggak langsung nih, poin pentingnya Bapak Ibu. Secara tidak langsung kita pernah melakukan 5 ini ya Bapak Ibu ya. Secara nggak langsung, apakah itu penghukum ya? Kita pernah melakukan ini. Apakah sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, itu memang secara tidak langsung kita semuanya sudah pernah. Manajer bahkan kita juga pernah. Ya bergantung seperti Pak Heri tadi ya.
kalau Pak Mary tadi mengatakan bahwa usia sekian itu juga sesuai dengan ini agama ya Bapak Ibu ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu juga memang dari usia 0 sampai 7 tahun perlakukanlah sebagai raja, anak sebagai raja. 7 sampai 12 tahun itu perlakukan sebagai apa ya, ada yang sebagai teman, sampai tahanan. Kalau 7 sampai 12 itu tahanan. Mereka itu apa-apa memang harus kita batasi, dalam arti supaya mereka tahu norma-norma. Nah selanjutnya sebagai teman, ketika menginjak remaja itu jadikan sebagai teman yang diajak berkomunikasi gitu. Nah seperti itu. Memang teori psikologi dengan agama itu memang sama ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu banyak teori-teori yang psikologi itu mengambil dari ajaran-ajaran agama kita ya. Memang kita tidak bisa melepaskan dari situ. Restitusi. Nah, untuk yang tadi bagaimana Bapak Ibu supaya membentuk budaya positif. Nah, ini kita selayaknya atau ada teori namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, biarkan mereka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biarkan mereka itu melaksanakan mereka salah, tapi mereka juga tahu kesalahan mereka dan tahu solusi yang harus mereka lakukan dengan kesalahan itu. Jangan kita itu serta-merta kamu salah ini gitu. Nah, itu kan menjadikan disalahkan ya, anak merasa disalahkan gitu ya. Ya, saya salah terus, ini kayak gini salah terus. Tapi kita ajak mereka untuk berestitusi ini, melakukan restitusi. Ini adalah cara untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas misalnya ada nih, kalau menurut teori saya juga pernah praktek Bapak Ibu kemarin. Di sana ada tugas praktek, terus saya coba praktek kayak gitu dan menerapkan juga di kelas. Itu ternyata anak bisa diajak untuk berestitusi gitu, mencari solusinya sendiri itu seperti apa. Itu menjadikan mereka itu mempunyai karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi karena tahu kesalahannya apa, anak itu biasanya kalau salah itu tahu kesalahannya apa, biasanya itu enggan mengulangi malah Bapak Ibu. Kalau dia benar-benar diarahkan mencari sendiri kesalahannya apa. Tapi kalau kita salahkan malah kemungkinan mengulangi lagi itu lebih tinggi dibandingkan mereka tahu kesalahan mereka apa secara sadar begitu. Dibandingkan kita menyalahkan, "Woi kayak nenek, itu salah, nanti malah diulangi lagi seperti itu. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini." Semakin dilarang, anak malah semakin pengen terus seperti itu. Tapi kalau mereka ditunjukkan secara sadar kesalahannya apa dan dampaknya apa, solusinya apa, itu malah nanti anak itu menjadi berpikir terbuka pikirannya, karakternya lebih kuat jadinya. Nah ini menurut Gosen tahun 2004. Ya, ini ada teorinya ya Bapak Ibu ya. Nah untuk melaksanakan restitusi ini ada 3 tahapan, disebutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ini kita itu tidak langsung menyalahkan anak itu Bapak Ibu, tapi kita menyadari bahwa memang setiap orang itu punya kesalahan. Kita kuatkan, iya memang kalau saya seperti ada di posisi kamu juga saya akan seperti itu. Nah itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, kata-kata yang dapat kita katakan kepada anak. Jadi tidak menyalahkan. Biasanya secara psikologis gini Bapak Ibu, ketika anak salah tapi disalahkan, dia akan mencari alasan-alasan. Tapi kalau ketika dia salah, kita bukan mengakui kesalahannya ya Bapak Ibu, tapi memaklumi oh iya salah, saya juga pernah salah seperti itu. Jadi dia merasa oh iya, dia nanti akan akan mengatakan alasannya mengapa dia seperti itu. Kemudian dia akan lebih terbuka nantinya Bapak Ibu, dibandingkan kita
dia, terus kita tanya alasannya apa, dia akan diam. Kenapa kamu tadi terlambat? Kamu gini, dia akan diam, pasti takut sih. Tapi kita tanya, oh iya Bu Guru juga pernah terlambat. Bu Guru paham kamu seperti itu, tapi Bu Guru tidak menyalahkan kamu. Kamu terlambat, kita akan mencari solusinya. Nah, itu adalah salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Nah ini untuk budaya positif ini banyak hubungannya dengan teori psikologi Bapak Ibu. Ini sangat mengasihkan sebenarnya kalau teori psikologi itu, karena hubungannya dengan manusia ya kalau psikologi. Jadi memahami bagaimana itu orang, bagaimana bersosialisasi dengan manusia yang lain, dengan yang usianya sekian. Nah itu sangat mengasihkan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan, kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Kenapa? Kamu terlambat ada alasannya. Kamu tadi menyobek buku temanmu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Kita cari tahu alasannya. Nah, dibandingkan kamu tadi menyobek buku temanmu atau dibandingkan tadi kamu mukulin temanmu, ada cara lain kan untuk menumpahkan emosimu apa? Nah, itu adalah tahap validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan dia ke keyakinan yang sudah ada di kelas. Ya. Sebenarnya kamu ingin menjadi seperti apa, orang seperti apa, terus aturan apa atau keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita yakini. Menurutmu kalau tindakan seperti itu baik atau tidak? Nah, itu masuk ke keyakinan. Menanyakan keyakinan ya, ini adalah tahap-tahapnya. Nah, untuk prakteknya nanti ada contohnya Bapak Ibu ya. Nah ini tujuan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kita juga pernah salah nih Bapak Ibu ya. Kita sampai usia sekarang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bedanya dengan anak kita, anak-anak didik kita, kalau kita itu sudah bisa berpikir Bapak Ibu, mencari hikmah dari kesalahan kita. Tapi kalau anak-anak kita belum. Nah, itulah gunanya kita menunjukkan kesalahan dia ini, konsekuensi atau kalau kamu melakukan ini nanti seperti ini, solusinya apa supaya tidak melakukan kesalahan. Nah, itu ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi lebih hubungan antara guru dengan siswa lebih erat lagi. Nah, bukan paksaan ya. Kalau restitusi itu fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, itu dikaitkan lagi dengan teori yang tadi Bapak Ibu ya, yang sebelumnya. Kemudian mengembalikan murid yang salah tersebut pada kelompoknya. Jadi jangan kita jauhkan anak yang salah itu dari kelompoknya, tapi malah kita gabungkan lagi mereka. Jangan sampai mereka itu merasa aku dihukum, aku jadi tidak bisa bermain dengan teman saya. Harusnya kan kita buat mereka itu mempunyai karakter yang lebih kuat lagi ya Bapak Ibu ya. Ada 2 kasus ya, saya ini melakukan praktek segitiga restitusi. Yang kasus yang pertama ini kemarin itu ya ada praktik, saya melakukan praktik. Jadi ada anak-anak ya, ada Wafa, Tanaya, Elia itu teman tiket satu kelompok, tapi beberapa kali itu Elia tidak tiket. Terus saya coba pakai segitiga restitusi itu seperti apa. Nah ini sudah saya terapkan kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi sekilas kita lihat seperti apa segitiga restitusi itu ya Bapak Ibu.
restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, antara lain yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang sering terjadi di sekolah. Ilustrasi kasus pertama. Bapak namanya dan Elia adalah teman piket satuan. Namun, sudah beberapa kali Elia kabur dan tidak melaksanakan tugas piket. Kemudian, Wafa dan Tanaya melaporkannya kepada Bu Anies. Jadi ini kemarin tugas saya ya Bapak Ibu ya, waktu praktik segitiga restitusi. Jadi saya mengajak anak untuk mempraktikannya begitu. Maaf Bu, hari ini Ella tidak melaksanakan tugas piket lagi. Loh, mengapa Mbak Ella tidak piket? Tidak tahu Bu, kalian sering sekali dalam melaksanakan piket. Padahal saya dan Tanaya sudah mengajaknya, tapi Ella harusnya kabur. Oh begitu. Coba besok Bu Anies akan bicara dengan Mbak Ella. Terima kasih ya Mbak Wafa atas laporannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Ella. Silakan duduk Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Ella? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Apakah Mbak Ella tahu mengapa Bu Anies panggil? Tahu Bu. Kira-kira mengapa Bu Anies memanggil Mbak Ella? Apakah karena saya tidak melaksanakan tugas piket Bu? Betul Mbak. Ibu tidak menyalahkan kamu, tapi Ini tahapan stabilkan identitas ya Bapak Ibu. apakah ada yang ingin Mbak Ella ceritakan sebelumnya? Ya Bu, saya sudah beberapa kali tidak melaksanakan tugas piket. Saya pulang duluan Bu. Ibu yakin Mbak Ella melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ya Bu, saya tidak melaksanakan tugas piket karena saya selalu mendapatkan bagian yang kurang. Sedangkan teman-teman saya mendapatkan tugas yang kurang. Kamu boleh saja melakukan hal itu. Tapi, apakah Mbak Ella tahu yang sudah Mbak Ella lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Tahu Bu. Kira-kira nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan yang Mbak Ella lakukan? Nilai kerjasama. Seharusnya saya disuruh kerjasama saat melaksanakan tugas piket. Mbak Ella yakin dengan nilai-nilai itu? Iya Bu, saya yakin. Apakah Mbak Ella bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kira-kira apa yang akan Mbak Ella lakukan dalam memperbaiki masalah ini? Kedepannya saya akan memberi tugas secara adil dengan teman-teman saya. Dan saya tidak akan bersikap lagi. Saya meminta maaf Bu. Tidak apa-apa Mbak Ella. Ibu Ami senang Mbak Ella sudah dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih ya Mbak. Ilustrasi kasus kedua. Sepulang sekolah, Bu Anies memanggil Desta karena mendapat laporan bahwa Satu saja. Ya itu praktiknya ya Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya, jadi kalau mungkin kalau ini kan karena diskenariokan ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika mempraktekkan
ke anak itu, anak jadi mikir Bapak Ibu. Jadi, oh iya saya salah ini, saya harusnya seperti apa ya, kayak gitu. Solusinya itu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Nah itu anak jadi berpikir sendiri Bapak Ibu. Ini yang baiknya dari proses segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan salah satunya dari 3 restitusi itu, yang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin ada salah satu dari situ pernah dilakukan, ataupun ketiga-tiganya mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya. Ya, kalau sudah pernah melakukan, dipertahankan lebih baik Bapak Ibu, karena di sini kita bisa menjadi teman juga untuk anak kita atau untuk murid-murid kita Bapak Ibu. Ya begitu ya. Ini untuk segitiga restitusinya. Nah ini penerapan budaya positif Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Yang pertama, berbaris, semuanya mungkin sudah ya Bapak Ibu ya, berbaris sebelum masuk kelas. Kemudian yang kedua, melakukan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya Bapak Ibu juga mungkin semuanya sudah melaksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menyanyi lagu nasional sebelum memulai pelajaran. Ya. Karena apa Bapak Ibu, ini inspirasinya pertama, lagunya itu kenapa harus diganti-ganti. Nah karena apa, ternyata murid-murid kita itu enggak terlalu banyak hafalan lagu-lagunya, ternyata iya, lagu wajib nasionalnya itu tidak banyak ternyata. Jadinya perlu kita variasikan setiap hari, lagunya berganti begitu. Nah ini saya juga pernah waktu kelas 6 yang dulu itu anak sampai nggak bisa nyanyi apa itu ya, padahal udah kelas 6 itu. Jadi kan waduh, nanti kalau SMP takutnya malu, nanti nggak bisa nyanyi. Nah salat berjamaah ya Bapak Ibu ya, ini juga sudah kita lakukan bersama. Nah, penerapan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti melalui ekstrakurikuler, dan mungkin yang berbeda ini Bapak Ibu, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah ini Bapak Ibu perlu kita lakukan atau perlu kita laksanakan Bapak Ibu. Karena apa? Kita membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ini dalam rangka tidak memaksa anak. Anak sudah tahu, oh iya ini yang harus kita lakukan di kelas, ini yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Nah dari semuanya ini kita ambil atau kita rangkum mana yang boleh dan mana yang tidak. Begitu juga dengan Pak Heri. Pak Heri mungkin sudah buat kesepakatan kelas juga kan, ataupun mungkin keyakinan kelas, walaupun di lapangan, tapi juga punya ya kesepakatan, harus punya keyakinan dan kesepakatan kelas untuk mengingatkan anak ke nilai-nilai atau norma-norma yang perlu dilaksanakan. Nah, menjaga kebersihan dengan piket. Nah ini untuk yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya tutup kita refleksi dulu sejenak Bapak Ibu. Nah di sini mungkin tidak usah dituliskan, bisa disampaikan saja secara lisan. Mungkin salah satu monggo yang mau berefleksi dari tadi kita awal membicarakan tentang Ki Hajar Dewantara, kemudian membicarakan tentang posisi kontrol, kemudian mana sih posisi kontrol yang sering kita gunakan di sekolah atau di kelas, mungkin begitu. Silakan monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Bu Endah, ayo, apa monggo Pak Heri lagi, monggo, nggak apa-apa. Pak Heri. Ini ya disampaikan saja proses pembelajaran. Apakah Pak Heri selama ini sudah melakukan konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara apa belum? Selama ini dari yang tadi sudah kita pelajari kan, itu sudah atau belum? Silakan Pak Heri. Posisi kontrolnya apa yang selama ini dijalankan di kelas atau di yang KHD-nya? Nomor satu yang pendidik atau menuntun pengajaran atau pendidikan. bisa dibuat di Oke. pendidik atau pengajar. Apakah Pak Heri sudah Iya. pengalamannya tentang pembelajaran di kelas atau di lapangan mungkin Pak Heri? Pengalaman Anda terkait dengan proses
proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya saya cuma menggarisbawahi bahwa yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anis. Akan tapi saya berpikir bahwa sedikit manusia setengah malaikat barangkali ya, dengan tadi dicontohkan kasus-kasus banyak sekali siswa melakukan atau melakukan tindakan yang keliru, kemudian kita disuruh sabar dan lain sebagainya, tidak boleh marah, tidak boleh menghukum dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan saya, guru itu harus menjadi manusia setengah malaikat. Akan tetapi ketika saya merasa repot dengan seperti itu, kemarin ketika ada pertemuan di KKG PJOK Bu Anis, ada satu narasumber yang mengatakan kita memang repot ya, di kurikulum merdeka itu. Kita memang sangat direpotkan, tetapi kita dibayar memang untuk repot gitu. Itu menurut saya satu kalimat yang sangat luar biasa. Kita dibayar memang untuk repot gitu. Ya. Itu sangat menarik menurut saya. Jadi ya kita sangat luar biasa ya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita belajar setiap hari, pasti sudah ada hal-hal yang memang kita laksanakan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, meskipun itu belum secara keseluruhan dan konsisten. Ya barangkali itu sisi kemanusiaan, terus-terusan kayak Ki Hajar Dewantara terus juga itu malaikat atau manusia gitu. Ya betul. Ya. Yang kedua, ini menurut saya lebih menarik lagi, bagaimana posisi kontrol Anda selama ini menjalankan disiplin positif di sekolah. Maksudnya kontrol kita ke anak gitu ya. Yang dari kelima tadi. Ya, dari kelima itu kalau menurut saya, kita menjadi teman dan lain sebagainya, kalau membandingkan dengan masa lalu gitu ya, dengan ketika saya sekolah atau bahkan ketika Bu Anis sekolah, dan saya juga nggak tahu itu yang benar yang mana itu ya. Adanya hukuman kepada anak itu malah justru itu menjadi salah satu momok barangkali menurut saya itu menjadi salah satu momok untuk anak-anak menjadi lebih giat belajar. Nggak tahu ini secara psikologis benar apa salah, tetapi ketakutan kepada guru itu juga salah satu hal yang menjadikan anak itu menjadi disiplin, katakanlah. Dan tidak, kalau tadi sisi negatifnya itu kan, kalau sebagai teman, sisi negatifnya itu jadi terlalu menyepelekan apa ya tadi yang disampaikan oleh Bu Anis. Dan saya rasa itu sangat betul ketika kita berposisi kontrol sebagai teman, itu memang anak cenderung manja, menyepelekan, tidak punya tanggung jawab, tidak punya anggah ungguh bahkan gitu loh. Padahal menurut saya anggah ungguh beda itu hal yang sangat penting menurut saya. Itu. Kemudian itu aja dulu lah, bingung. Ya, terima kasih Pak Heri ya. Terima kasih Pak. Ya betul ya Pak Heri ya, terima kasih. Itu mungkin pengalaman dari Pak Heri ya. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada yang ingin didiskusikan kembali Bapak Ibu berkaitan dengan posisi kontrol dan lain sebagainya? Apakah ada yang ingin disampaikan mungkin berkaitan dengan yang tadi telah saya sampaikan? Saya satu hal lupa. Oh ya, ini baik Pak. Budaya positif. Untuk budaya positif ini kita kan harus konsisten. Selama ini kita agak inkonsisten. Gini, budaya positif yang selama ini yang tadi juga menjadi contoh itu kan jabat tangan, baik antara anak dengan guru, guru dengan guru,
siswa dengan siswa itu sebelum pandemi kita itu sudah melaksanakan itu dengan konsisten dengan sangat baik. Kemudian ada pandemi, kita semuanya dilarang untuk, karena di waktu itu juga tidak berangkat sekolah ya karena di rumah itu. Nah kita saat yang akan saya tanyakan, kita itu sebenarnya di posisi apa sekarang? Apakah kita sudah aman dari pandemi? Apakah kita sudah aman dari COVID dan kita menyuruh anak atau kita menggalakkan lagi tuh budaya positif kebiasaan itu untuk berjabat tangan dan sebagainya. Karena menurut saya berjabat tangan siswa dengan siswa, guru dengan siswa itu juga memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, sangat luar biasa. Kedekatan kita dengan anak, terus secara emosi kita dengan anak juga sangat terbangun ketika kita bersentuhan tangan gitu. Nah selama ini kita nggak tahu nih, saya sendiri mau mewajibkan anak untuk berjabat tangan saja masih agak ragu-ragu karena tidak ada statement dari pemerintah atau dari dinas pendidikan yang mencoba membangun itu kembali. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri ya tadi ya. Ya itu betul sekali Pak Heri. Jadi memang inkonsistensi ya Pak Heri ya. Jadi intinya itu kita harus konsisten. Ada praktik baik apa, ada budaya positif apa, itu sebisa mungkin kita konsisten melaksanakannya. Nah tantangan lagi buat kita seperti tadi disampaikan Pak Heri, kita bukan malaikat ya begitu. Jadi apa yang kadang namanya salah ada, lupa ada. Nah itu fungsinya kita Bapak Ibu, ada komunitas kita di sini. Jadi kita sebagai satu kesatuan keluarga besar di SD Negeri 1 Kedung Lor, kita saling berkolaborasi, saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Ini yang saling yang perlu kita garis bawahi di sini. Jadi insya Allah kalau kita bersama-sama kita bisa ya Bapak Ibu, dibandingkan kita sendirian. Kalau kita berjalan sendiri itu kan lebih sulit, lebih capek ya dibandingkan kita bersama-sama. Mungkin itu Pak. Jadi untuk yang lain sudah cukup Pak. Bu Bunga, iya, Bu Enda, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Di sini saya hanya sekadar berbagi, ya Bapak Ibu ya, tidak ada maksud untuk menggurui dan sebagainya. Kita saling mengingatkan di sini. Insya Allah apa yang kita pelajari di sini bersama-sama, ya Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya juga belajar kembali di sini. Kita belajar bersama di sini. Insya Allah ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.